Alasan saya kenapa saya memilih tema arsitektur Mesir kuno, karena memiliki tema arsitektur Mesir kuno adalah pilihan menarik karena peradaban ini memiliki daya tarik yang mendalam baik dari segi sejarah, teknologi maupun seni. Mesir kuno dan objek arsitekturnya. Mesir kuno adalah salah satu peradaban tertua dan paling terkenal di dunia yang berkembang di sepanjang Sungai Nil. Keberadaan Mesir kuno berlangsung selama ribuan tahun, dimulai sekitar 3100 sebelum Masehi dengan penyatuan Mesir Hulu dan Hilir hingga penaklukan oleh Alexander Agung pada 332 sebelum Masehi. Peradaban ini terkenal karena kemajuan luar biasa dalam seni, teknologi, matematika, serta arsitektur monumental yang bertahan hingga hari ini. Karakteristik peradaban Mesir kuno. 1. Sistem pemerintahan dipimpin oleh Firaun yang dianggap sebagai dewa di bumi. Kekuasaan Firaun bersifat absolut dan menjadi pusat dari seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, kepercayaan agama. Politisme menyembah banyak dewa adalah kepercayaan utama dengan dewa-dewa seperti Ra, dewa matahari, Osiris, dewa kehidupan setelah mati, dan Isis, dewi kesuburan. Kehidupan setelah mati sangat penting, yang tercermin adalah penguburan dan arsitektur makam. Yang ketiga, Sungai Nil. Sungai Nil adalah jantung peradaban Mesir. Pertanian, transportasi, dan kehidupan sehari-hari bergantung pada siklus banjir tahunan sungai ini. Yang keempat, seni dan tulisan. Hieroglif, sistem tulisan gambar, digunakan untuk mencatat sejarah, keagamaan, dan pemerintahan. Seni Mesir kuno menonjolkan simbolisme, ketelitian, dan harmoni. Arsitektur Mesir kuno. Arsitektur Mesir kuno mencerminkan keagungan dan kepercayaan mereka terhadap kehidupan setelah mati. Bangunan monumental dibangun dengan bahan seperti batu kapur, granit, dan basalt yang dirancang untuk bertahan ribuan tahun. Adapun objek-objek arsitektur utama. Yang pertama, piramida. Piramida adalah simbol paling terkenal dari arsitektur Mesir kuno. Dibangun sebagai makam bagi para firaun. Piramida mencerminkan keyakinan mereka terhadap kehidupan setelah mati. Adapun piramida Giza, lokasi di Giza dekat Kairo. Piramida Khufu, piramida terbesar dan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Piramida Khafre memiliki puncak yang masih berlapis kapur. Piramida Menkaur terkecil dari ketiganya. Adapun piramida langka yaitu Step Pyramid berlokasi di Saqqara. Arsitek Imhotep untuk Firaun Djoser. Piramida bertingkat pertama yang menjadi dasar pengembangan arsitektur piramida. Nah, dan kedua adalah kuil. Kuil adalah pusat keagamaan dan pemujaan terhadap dewa-dewa Mesir. Yang pertama, kuil Karnak berlokasi di Luxor, salah satu kompleks kuil terbesar di dunia. Didedikasikan untuk Amun-Ra, memiliki hypostyle Hell dengan 134 kolom raksasa. Ada juga kuil Luxor, berlokasi di Luxor, dibangun oleh Amenhotep III dan Ramses II, dihiasi obelisk besar di pintu masuk. Ada juga kuil Abu Simbel, lokasi di Nubia, Mesir Selatan, dibangun oleh Ramses II dengan patung raksasa didirinya di depan. Kuil ini dipindahkan ke lokasi baru karena pembangunan bendungan Aswan. Ada juga kuil Hatshepsut berlokasi di Deir el-Bahari dekat Luxor. Kuil pemakaman dengan teras bertingkat dihiasi relief yang menggambarkan pencapaiannya. Setelah kuil ada juga yang ketiga, makam tebing, Valley of the King dan Valley of the Queens. Valley of the King berlokasi di Luxor, tempat penguburan para firaun, termasuk makam Tutankhamun. Valley of the Queens berlokasi dekat Valley of the Kings, digunakan untuk makam para ratu dan bangsawan lainnya. Yang keempat itu ada Sphinx, Great Sphinx of Giza, patung besar berbentuk singa dengan kepala manusia, melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Sphinx sering diasosiasikan dengan Firaun Khafre. Yang kelima ada obelisk, pilar batu tunggal berbentuk pilar tegak dengan puncak berbentuk piramida kecil, simbol penghormatan terhadap dewa matahari Ra. Contohnya adalah obelisk Karnak yang dibangun untuk menghormati Ratu
Hatshepsut. Yang keenam, istana dan bangunan sipil. Contohnya Istana Malkata dibangun oleh Amenhotep III sebagai kompleks kerajaan besar, menggunakan bata lumpur dan dihiasi dengan fresko warna-warni. Yang ketujuh, struktur pertahanan. Contohnya adalah Benteng Buhen. Lokasi Nubia, Mesir Selatan dibangun untuk melindungi perbatasan Mesir. Benteng ini memiliki dinding batu besar dan menara pertahanan. Nah, itulah adalah objek-objek arsitektur Mesir kuno. Sekarang kita ke teknologi dan teknik konstruksi. Yang pertama, peralatan sederhana. Pembangunan alat seperti tuas, pengungkit, dan jalur miring, rem, untuk mengangkut dan mengangkat batu besar. Yang kedua, ada tenaga manusia. Pembangunan dilakukan oleh ribuan pekerja, termasuk tenaga kerja ahli dan petani yang bekerja selama musim tidak bercocok tanam. Pengetahuan geometri dan astronomi. Bangunan seperti piramida dan kuil disejajarkan dengan bintang atau fenomena astronomi, mencerminkan pengetahuan matematika dan kosmologi yang maju. Yang keempat, sistem drainase dan ventilasi. Beberapa makam dan bangunan memiliki sistem ventilasi untuk menjaga kestabilan struktur. Nah, kesimpulannya, arsitektur Mesir kuno tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi dan artistik mereka, tetapi juga merefleksikan kepercayaan mendalam terhadap kehidupan setelah mati. Bangunan seperti piramida, kuil, dan makam tebing tetap menjadi saksi kehebatan peradaban ini dan terus menginspirasi dunia modern dalam bidang arsitektur dan seni.